Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemalur Mauludin dari kelompok 5 dengan NIM 230807055 dari program studi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil skripsi contoh yang berjudul pengaruh latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat. Oke, di sini sebelumnya akan kita spill dulu dari covernya itu. Yang pertama itu ada dari logonya dulu, logo kampus. Yang kedua di tengah-tengah tuh ada judul. Di sini sudah diterangkan bahwasanya kalau bahasa Inggris paduan itu ada kata bahasa Inggris harus diberi garis miring. Oke, dan sini ada nama serta NIM. Kemudian di sini daftar isi ya, dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu sendiri. Dan di bab 2 itu juga ada tinjauan pustaka yang berisikan kajian teori mengenai pengertian latihan interval itu apa, kecepatan tendangan sabit itu apa, dan latihan interval dalam olahraga bela diri. Yang kedua itu ada kerangka berpikir dan ketiganya itu hipotesis penelitian atau dugaan penelitian kita. Ya, bab 3 ini juga ada metodologi penelitian yang berisikan dari manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat stop di lanjut aja deh, salah ini. Oke, lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya olahraga itu merupakan alat suatu aspek penting dalam pembentukan karakter kebugaran jasmani serta peningkatan prestasi individu maupun bangsa. Ya, jadi olahraga itu berperan penting dalam membangun bangsa. Kemudian salah satu cabang olahraga yang menjadi kebanggaan Indonesia dan telah dikenal sebagai tingkat internasional yaitu adalah olahraga pencaksilat. Pencaksilat ini bukan hanya suatu olahraga, melainkan suatu budaya warisan tak benda yang telah diakui oleh UNESCO itu sendiri sebagai warisan milik Indonesia, yang mengambil nilai-nilai moral, sportivitas, serta filosofi luhur tentang keseimbangan antara kekuatan fisik dan mental. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul pengaruh latihan interval terhadap kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai efektivitas latihan interval dalam menyusun program latihan yang tepat guna mencapai prestasi yang maksimal. Yang kedua itu identifikasi masalah berdasarkan latar belakang dari masalah yang diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai pertama itu masih banyaknya atlet pencaksilat yang memiliki kecepatan tendangan sabit yang rendah, jadi sehingga efektivitas serangan dalam pertandingan menjadi kurang maksimal. Yang kedua itu program latihan yang diterapkan oleh pelatih seringkali belum spesifik untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit itu sendiri, melainkan masih bersifat umum atau tradisional. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pelatih atau pemain terhadap pentingnya komponen kecepatan itu sebagai salah satu faktor penentu prestasi dalam cabang olahraga pencaksilat.
keempat, metode latihan yang digunakan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip fisiologi olahraga seperti sistem energi, adaptasi otot, dan peran neuromuskular dan menghasilkan gerakan cepat. Yang kelima itu banyak penelitian yang membahas penerapan latihan interval itu secara spesifik untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit dalam olahraga pencaksilat. Yang keenam itu ada variasi dan intensitas latihan yang diterapkan belum optimal sehingga tidak mampu merangsang serabut otot tipe 2 yang berperan dalam gerakan eksplosif seperti tendangan sabit. 7. Kurangnya penggunaan pendekatan ilmiah dalam penggunaan program latihan menyebabkan hasil peningkatan kecepatan tendangan belum terukur secara objektif. Yang ke-8 itu belum diketahui berapa besar pengaruh pada interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit. Dan beberapa atlet mengalami kelelahan berlebih karena kurang cepatnya pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat. Sebelum masih membutuhkan data empiris dan bukti ilmiah untuk mengukur efektivitas latihan interval itu. Batasan masalah ini ada batasan masalah. Batasan masalah ini dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan metode latihan interval sebagai variabel bebas pada kecepatan tendangan sabit itu sebagai variabel terlihat pada atlet pencaksilat. Penelitian ini juga membahas faktor eksternal seperti motivasi, gizi, ataupun kondisi psikologis atlet. Penelitian ini dibatasi oleh pengaruh latihan interval yang terkontrol dilakukan dalam jangka waktu yang terkontrol sehingga hasil yang diperoleh benar-benar menggambarkan efektivitas latihan interval meningkatkan kecepatan tandingan tendangan sabit atau pencaksilat. Apakah ada masalahnya ini? Yang pertama, apakah ada pengaruh latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat? Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui apakah pengaruh latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat. Nah, manfaatnya sih itu ada banyak manfaat sosial, manfaat teoritis, manfaat praktis, sampai juga manfaat sosial prestasi. Lanjut dulu aja sampai selesai. Oke, di bab 2 ini gue mau tanya dulu. Ini dari sini nih udah dikalkulasi belum harganya kira-kira berapa? Ini buat kopian habisnya. Oke, bab 2 dijual secara ini kajian dari kita jelaskan dari latihan interval itu adalah jenis latihan yang melibatkan periode kerja dengan intensitas tinggi yang diikuti dengan periode istirahat atau pemulihan yang lebih rendah. Nah, kecepatan tendangan sabit itu apa? Kecepatan tendangan sabit adalah kemampuan seorang atlet pencaksilat untuk melaksanakan tendangan sabit dengan cepat dan efektif dalam serangan pertahanan. Latihan interval itu dalam konteks olahraga termasuk digunakan untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan dan kecepatan reaksi atlet. Dalam rangka berpikir ini yang digunakan untuk mengkaji pengaruh latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada atlet pencaksilat berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan. Berdasarkan kajian teori dan hipotesis penelitian ini berdasarkan kajian teori dan rangka berpikir di atas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif yang kelas 1 terdapat pengaruh positif yang signifikan antara latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat. Yang kedua itu hipotesis 0 itu tidak atau H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara latihan interval terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Tentang waktu penelitian banyak mungkin lokasi penelitian yang dilaksanakan yaitu di Purwakarta Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Jakarta cabang 14. Tempat ini dimana untuk melaksanakan penelitian. Kemudian waktu penelitian ini mulai dari bulan Mei hingga bulan September. Metode yang digunakan yaitu untuk menguji pengaruh dari latihan interval itu terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit atlet pencaksilat menggunakan penelitian eksperimen
desain pre-test ataupun pre-test, post-test, kontrol desain dipilih untuk membandingkan pengembangan kecepatan tendangan sabit atlet pencak silat setelah menjalani latihan interval kontrol dan tidak diterima perlakuan latihan interval. Populasi dan sampel itu ada populasi di sini pilih dari yang ada 10 atlet Tapak Suci 14 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang sampelnya ini dalam penelitian ini memilih sampel yaitu 5 orang atlet yang akan digunakan dalam sampel kategori tanding laki-laki atau dewasa. Dari kategori pengambilan sampel ini kisahnya atlet berusia 17 sampai 25 tahun. Kemudian itu atlet yang berlaku pencak silat minimal 1 tahun. Kemudian itu atlet bersedia mengikuti seluruh rangkaian latihan interval dan pengukuran kecepatan tendangan sabit. Kemudian teknik pengumpulan data ini dalam beberapa penelitian ini disimpulkan melalui beberapa tes sebagai berikut. Ada tes kecepatan tendangan sabit, kuesioner, dan observasi untuk memastikan teknik validasi instrumen untuk memastikan menjadi akan melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Kemudian teknik uji normalitas datanya rutin menggunakan uji normalitas, uji variabilitas test, ataupun uji independensi test. Ini kemudian analisis deskriptif. Dari ini prosedur penelitiannya. Jadi akan memilih tahap persiapan. Peneliti akan memilih atlet pencak silat yang memiliki kriteria. Kemudian peneliti juga akan memberikan penjelasan kepada atlet tentang tujuan penelitian dan prosedur yang akan dijalani. Peneliti akan mempersiapkan instrumen ukuran kecepatan tendangan sabit dan kuesioner. Prioritas khusus mulai perlakuan ini akan mengukur kecepatan di jalur kecepatan sebelum lakukan latihan interval dengan alat ukur yang telah disiapkan. Yang itu atlet akan diberikan instruksi terkait tendangan sabit yang akan diukur. Terus tahap perlakuan itu nanti di latihan interval kelompok eksperimen akan menjalani latihan interval dengan durasi yang disesuaikan. Kelompok akan menjalani latihan tanpa ada perubahan dalam metode latihan. Kira-kira di sini yang udah dicek-cek dua periode latihan sabit yang melakukan pengukuran kecepatan tendangan sabit pada semua atlet yang dengan prosedur yang sudah dilakukan sama seperti pre-test. Kemudian yang itu data dari pre-test dan post-test akan dianalisis untuk melihat pengaruh latihan interval itu terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit yang diperoleh dari tahap analisis data ini. Diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik statistik yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Hasil analisis juga akan digunakan menguji hipotesis penelitian. Saya mencantumkan ada daftar suaranya. Saya mencantumkan ada 5 daftar sertifikat penelitian. Yang pertama ada Bangsa Lubis, yang kedua itu A.N. Wahyudi, yang ketiga itu Insani Rahman, yang keempat Bapak Adin, yang kelima B. Muhammad Bofi. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.